Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan video yang sudah dirangkum. Ada berita-berita menarik tentang perpolitikan hari ini. Ada juga informasi terbaru tentang Pak Hasto ini. Kasusnya mulai terungkap satu demi satu. Kita akan segera bahas video satu persatu tanpa perlu banyak basa-basi lagi, dan let's play this video. Yang pertama ini sindiran Rocky Gerung kepada Pak Prabowo viral usai Pak Prabowo menyindir itu dalam sebuah pidato. Pada sambutan di Harlah NU ya, Pak Prabowo menyindir siapa? Menyindir Rocky Gerung. Ya. Jadi dia bilang ada yang menyebut dia adalah bajingan tolol gitu ya. Itu tuh bahasanya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melanjutkan hal itu. Justru di dalam isi pidatonya dia lebih menekankan kepada organisasinya, Kabinet Merah Putih, kemudian aparatur pemerintah ya, yang dia ancam ya. Artinya dia tekan, dia push apabila terjadi aneh-aneh, tidak sesuai dengan amanah masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, maka akan digeser sama Pak Prabowo, akan disingkirkan gitu. Nah, di sini kita melihat ya isi pidatonya Pak Prabowo itu. Yang pertama ya, kalau kita ngomongin Rocky Gerung ya, ngomongin Rocky Gerung itu dianggap Rocky Gerung itu ya nggak level dia, jauh lah. Ya mau lu ngomong apa, istilahnya gitu lo, mau ngeledekin apa, itu pun dari zaman Jokowi kan seperti itu, ngomong apa kasar seperti apa. Artinya itu adalah riak-riak kecil bagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang kedua nih ya, justru Pak Prabowo fokus kepada internalnya, terhadap organisasinya. Iya, ini menurut saya Pak Prabowo ini memang jenderal sejati ya. Karena leader ya, pemimpin-pemimpin itu lebih banyak dia berpikir tentang internal. Karena apa? Ketika internalnya baik, internalnya rapi, maka eksternal itu akan mengikuti. Pasti ikut rapi, karena orang-orang di dalamnya sudah rapi, maka pekerjaannya juga rapi. Yes, jadi Pak Prabowo lebih menegaskan penekanan itu terhadap aparaturnya, terhadap para bawahan-bawahannya, agar supaya bersihkan dirimu sebelum dia tindak sendiri. Akan tapi saya pikir sindiran kepada Rocky Gerung itu juga sebagai peringatan bahwa dalam 100 hari kalian bebas untuk. Tapi juga ada satu poin di mana hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus berakar, karena itu akan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya, teman-teman. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Itu perkataan Pak Prabowo bukan ke Rocky Gerung, tapi kepada aparat-aparat Negara, teman-teman ya, aparatur sipil ya. Bersihkan dirimu sebelum Anda dibersihkan, karena sudah diberikan waktu nih 100 hari. Kalau masih bandel, masih tidak mau dengar peringatan ya, dia akan ditindak sendiri oleh Pak Prabowo. Apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya. Kalau para baser tuh yang mulai mengedit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu adalah potongan video yang kemudian diedit oleh para baser, yang akhirnya itu bukan editan, itu jelas-jelas Anda katakan itu Presiden ke-8 bajingan tolol. Anda mengatakan itu dengan sadar ya, dan kami bisa itu bukan editan loh Pak. Anda panik ya. Diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak. Nanti udah disentil sama Pak Prabowo, putar-putar itu kita terus hidup. Tapi selama ini Anda yang membuat kehidupan itu terputar-putar dengan cara Anda yang seperti itu. Mengatakan Pak Jokowi seperti ini, seperti itu. Giliran disentil sama Pak Prabowo, klarifikasi dia, teman-teman. Aduh. Tempo kali ini kelewatan banget.
Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Ya. Mereka beritakan kabar itu pada 3 Februari 2025 Tempo lalu gitu melalui loh. media online mereka, Tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menulis, "Malang, nasib yang menimpa Yonih binti Saman, perempuan 62 tahun ini tutup usia usai mengantri LPG 3 kg. Yonih diduga kelelahan usai mengantri selama kurang lebih 2 jam. Guna menguatkan narasi bahwa si nenek meninggal setelah antri gas, dalam ilustrasinya Tempo menyertakan foto warga sedang antri. Tempo nggak hanya sekali memberitakan kematian Yonih. Mereka kembali memberitakannya pada 4 Februari 2025. Dalam pemberitaan yang kedua, Tempo menulis, akibat kelelahan mengantri gas, seorang warga RT 001 RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan bernama Yonih dikabarkan meninggal. Tempo mengutip pernyataan seorang warga di daerah yang bernama Saiful. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah Ya, ini kita sudah bahas berkali-kali teman-teman ya. Ada yang mengatakan, mungkin Tempo itu ceroboh dalam. Ya, tapi saya selalu menegaskan bahwa Tempo ini bukan ceroboh. Mereka sengaja untuk apapun pemberitaan yang sekalipun mereka tahu ini. Mereka tahu bahwa tidak seperti itu, tapi mereka akan memperbesar cerita itu agar supaya dengan tujuan itu masyarakat itu terprovokasi, masyarakat tersulut ya. Bukannya menjadi media yang memberitakan berita-berita yang benar, ya, turut ambil andil untuk membangun bangsa, tapi mereka berusaha untuk menciptakan sebuah pemberitaan yang bukan mempersatu masyarakat, tapi mau memecah belah. Mereka ingin mungkin negara ini menjadi chaos dengan pemberitaan mereka, dengan provokator mereka teman-teman ya. Itulah Tempe. Akhirnya aparat Indonesia diancam sama presidennya sendiri, Prabowo Subianto. Jujur ini statement yang paling gue tunggu dari presiden kita. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Prabowo ancam aparat. Pertanyaan besar siapa sih aparat yang dimaksud ini? Jadi guys, aparat itu adalah institusi yang bertugas menegakkan hukum. Dan aparat penegak hukum di Indonesia itu ada kepolisian, kejaksaan, hakim, Mahkamah Agung, MK, sampai KPK. Nah, aparat ini sebenarnya adalah bagian dari pemerintah di bagian yudikatif. Sekitar bulan lalu gue pernah sharing ke kalian soal struktur di pemerintahan. Ada eksekutif yang isinya ada presiden, kementerian, sampai Pemkot. Terus ada legislatif yang isinya MPR, DPR, sama ada yudikatif yang isinya aparat penegak hukum. Walaupun tiga bagian ini satu kesatuan, tapi mereka punya rumah tangga sendiri-sendiri karena beda urusan. Nah, presiden kita dari eksekutif ini lagi negur sekaligus ngancem bagian yudikatif yang ini. Karena Pak Prabowo itu udah tahu kalau masyarakat kita udah muak banget sama yang namanya penegakan hukum di Indonesia. Soalnya udah terlalu banyak oknum yang main dan punya kepentingan pribadi. Makanya kalian gak usah heran kalau presiden kita sekarang banyak yang benci, banyak yang gak suka. Soalnya penjahatnya lagi disenggol-senggolin, mereka marah dan bakal ngelakuin apapun buat ngelawan Pak Prabowo. Tapi nggak tahu apakah kebaikan sekarang masih bisa berhasil ngelawan kejahatan. Gimana menurut kalian? Coba. Ya, kalau saya tetap optimis bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Itu teman-teman, gebrakan-gebrakan dilakukan oleh Pak Prabowo pasti akan membuat kelompok-kelompok yang selama ini hidup nyaman dalam kejahatan mereka atas negeri ini itu benar-benar akan hidup tidak tenang dan akan memikirkan bagaimana cara untuk menumbangkan Pak Prabowo. Mereka mungkin berpikir bahwa saya sudah senang karena Pak Jokowi sudah turun, karena orang yang selama ini bikin saya tak tenang sudah turun. Tapi ketika Pak Prabowo jadi presiden, ternyata Pak Prabowo lebih galak ya. Pak Prabowo lebih sadis karena sudah tidak ada kepentingan lagi di atas presiden Pak Prabowo seperti Pak Jokowi kemarin teman-teman ya. Mau maju salah, mundur salah ya. Karena ada ya dia masih anggota partai dan ketua partainya menginginkan hal yang berbeda dengan keinginan dari presiden. Makanya ada banyak kebijakan Pak Jokowi kemarin yang tidak terrealisasi karena bentrok dengan keinginan ketua partai. Contohnya di Bali ketika ingin dibangun bandara, ketua umumnya mengatakan tidak, jangan dibangun. Akhirnya nggak jadi dibangun. Itu kan yang rugi siapa? Rakyat teman-teman. Tapi kali ini ketika dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, saya percaya kebaikan akan mengalahkan yang namanya kejahatan. Jika presiden itu mempunyai motivasi yang tulus untuk membangun rakyat, pasti akan banyak sekali badai terpaan yang akan menerpa beliau. Tapi percayalah teman-teman, kalau rakyat bersama dengan dia, kalau Tuhan beserta dengan dia, Indonesia akan maju. Apapun badai, apapun serangan-serangan terhadap Pak Prabowo, kita semua harus benar-benar menjadi garda terdepan untuk
mendukung Pak Prabowo, presiden kita, wakil presiden, untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.